Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Jainur Binti, Ustazah lainnya dari 1 sampai 11 jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan dapat kita isi dengan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini tanggal 26 Rajab. Jadi bulan Rajab salah satu bulan yang mulia dari 4 bulan yang oleh Allah dikatakan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, Ibu, bulan yang keberapa? Lupa, hitung dulu. Kalau bulan Agustus bulan yang keberapa? Otomatis. Rajab bulan yang ke-7. Nah, ngitung dulu. Kalau yang masih hilang langsung. Nah, ini masalah. Jadi bulan Sya'ban bulan keberapa? Ke-8. Ramadan bulan 9. Syawal bulan, Dzulqa'dah bulan 11. Dzulhijjah bulan ke-12. Muharram bulan 1. Dihafalin kok. Dihafal. Itu kan milik kita umat Islam, masa enggak hafal? Kitanya Rajab bulan keberapa? Ngitungnya pun masih ragu bulan keberapa, Bu ya. Jadi kata Allah, 1 tahun terdiri dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Berarti sudah lama ya, lebih lama dari bulan Masehi. Sejak penciptaan langit dan bumi, bulan itu sudah ada. Nah, bulan Rajab bulan yang mulia, yang agung. Oleh karenanya bulan Rajab ini jangan ada kezaliman. Orang Yahudi pun atau orang jahiliyah pun masih menghormati bulan Rajab. Yang biasanya berantem perang itu berhenti. Nah, kita yang hidup sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. Nah, ini sudah lama berarti perjalanan. Jangan diisi dengan kezaliman, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Terus bulan Rajab ini mau ngapain? Bu, yang pertama itu senang sedekah. Ini bulan Rajab. Senang sedekah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah,
yang paling banyak di rumah itu dan tugasnya pegang duit, kalian jamaah mandiri itu diisi yang banyak. Nah, ini sudah kurang ini, Bu ya. Diisi tiap hari, jangan lupa. Kalau ibu belanja satu hari 100.000, dari 100.000 sisihkan 1.000, kan lumayan. Satu bulan 30.000. Tuh, jangan lupa. Sedekah untuk jamaah mandiri itu amal jariah, Bu. Amal jariah untuk kegiatan-kegiatan masjid. Amal jariah selama itu masih jalan, masjidnya terus jalan, kegiatan ibadahnya jalan, kita dipanggil oleh Allah masih dapat aliran pahala. Saya ini kita lihat bulan depan nambah apa tidak? Sedekah. Yang kedua apa? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar itu akan dimudahkan rezekinya, akan diampuni dosanya, akan dipenuhi hajat kebutuhannya, akan dimakmurkan. Siapa yang mengatakan? Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kepingin dosa diampuni, istighfar, diampuni Allah. Kepingin hajatnya dipenuhi, istighfar, akan dipenuhi hajatnya oleh Allah. Kepingin punya anak, keturunan, cucu, istighfar. Kepingin punya pasangan, istighfar. Yang sudah ada ya udah syukur, alhamdulillah. Yang belum ada, kalau kepingin istighfar yang banyak. Kepingin makmur, istighfar. Ya Allah, ternyata manfaatnya luar biasa. Yang singkat-singkat saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan kata Rasulullah, kalau baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari medan perang. Allah bantu istighfar. Kalau sudah agak jenuh baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dilakukan saja astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya, bareng astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya. Sehingga nggak ada bosan-bosan baca pakai lagu sambil santai. Apalagi senang puasa bulan Rajab ini, senang baca Al-Quran. Mau di awal Rajab, di pertengahan Rajab, di akhir Rajab, puasa saja, pahalanya banyak. Kata Rasulullah, puasa dan baca Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Tuh, akan menjadi syafaat. Senang puasa di bulan Rajab, senang baca Al-Quran. 1 halaman, 2 halaman, alhamdulillah.
Apalagi satu juz, ibu-ibu dapat tugas di al-zikri alham syukuri. Jangan nggak dibaca, diconteng. Dibaca. Allah tahu. Siapa yang belum baca diconteng juga Allah tahu. Allah nggak bisa dibohongi. Kalau pengurus bisa, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Jujur saja diconteng, kalau sudah selesai ya benar-benar selesai. Kalau belum ya belum. Mesti jujur. Apalagi senang baca salawat. Senang baca salawat. Yang paling pendek apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Yang pendek banyak. Manfaatnya banyak. Kata Rasulullah, siapa yang membaca salawat satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad, rahmat 10 akan diberikan oleh Allah. Baca salawat sekali akan mendapatkan 10 kali rahmat Allah. Baca salawat sekali akan mendapatkan tingkatan derajat 10 kali. Orang yang baca salawat 1 kali akan mendapatkan ampunan dari 10 dosa. Allahu Akbar. Mau banyak-banyak baca salawat. Seperti salawat ibu-ibu yang sudah hafal itu, kalau mau pakai lagu aja, nggak apa-apa di rumahnya, ya. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Capek pakai lagu. Allahumma sholli ala nuril anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar. Batuk lagi. Ya. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryaqil abyar miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil adhari wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdali adadani amillahi wa ifdali. Sepi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi zikir santai, tenang, bosen banyak-banyak pakai lagu sambil santai. Kumpul anak, istri bareng-bareng baca
sholawat, dapat 10 rahmat, dapat 10 ampunan, dapat 10 kenaikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Alhamdulillah. Ya Allah. Tuh, banyak amalan-amalan yang lain. Kemudian bulan Rajab ini terkait dengan peristiwa yang tadi ayat Al-Quran dibaca, surat Al-Isra ayat 1, atau dikenal dengan juga surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Subhana, maha suci Allah, maha suci dari berbagai macam kekurangan. Artinya Allah mempunyai sifat maha sempurna, tidak kurang apa-apa. Kekuasaannya sempurna, keagungannya sempurna. Itu yang dimiliki Allah. Yang ngasih tahu itu siapa? Allah. Allah ngasih tahu bahwa dirinya itu maha suci. Biasanya subhanallah itu diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, melihat sesuatu yang indah, mengucapkan subhanallah. Atau seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan juga mengucapkan subhanallah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah sehingga dia dikeluarkan dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita punya hajat, baca itu seperti yang dibaca Nabi Yunus yang diberikan. Biasanya kalau sudah ditelan ikan, ya susah keluar. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Nabi Yunus memuji Allah, mengesahkan Allah, yakin akan kebesaran Allah, keluar dari perut ikan. Maknanya apa? Kalau kita punya masalah, banyak-banyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah akan diberikan jalan keluar oleh Allah dari kesulitan. Tuh, ibu-ibu, subhana ini di dalam bahasa Arab berasal dari kata sabaha. Sabaha artinya menjauh dari posisi semula. Kalau orang berenang dari tempat sebelah kiri menuju ke tempat sebelah kanan, terus menjauh di sebelah kiri, padahalnya sampai ke sebelah kanan. Kan sebelah kanan memang yang dituju. Itu arti sabah. Artinya orang yang bertasbih
orang yang akan mendapatkan kemudahan adalah untuk sampai ke tujuan. Makanya senang-senanglah baca tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Pendek, hafal semua, tapi perlu latihan istiqomah. Itu yang penting. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi abdun, satu orang hamba. Kalau ibadun, banyak hamba. Jadi yang diperjalankan oleh Allah siapa? Hambanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diisrakan. Yang memperjalankan siapa? Allah. Jadi ukurannya ini iman. Kalau dulu barangkali hal yang luar biasa, Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang jaraknya menurut sebagian kurang lebih 1.500 km. Naik unta pada waktu itu 40 hari 40 malam. Unta kendaraan yang paling canggih pada waktu itu. Kalau sekarang saya lihat di Google itu, kalau naik mobil sekitar perjalanan 15 jam. Kalau pesawat sekitar 1,5 sampai 2 jam, tergantung kecepatan pesawatnya. Nah, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah lailan. Lailan itu bukan sepenuh malam. Lailan itu sekejap dari malam, sebagian kecil dari malam. Itu lailan. Jadi bukan lailan itu bukan sepenuh malam, tapi sedikit dari waktu malam. Itu lailan. Mungkin tidak sampai setengah malam. Dengan kendaraan yang waktu itu unta bisa menempuh 40 hari 40 malam. Oh, ini Nabi Muhammad Masjidil Haram ke Masjid Aqsa hanya sedikit dari malam. Belum lagi naik ke Sidratil Muntaha. Nah, begitu pagi harinya Rasulullah cerita kepada orang Quraisy, mereka yang tidak percaya, bahkan mengejek dan menghina. Pada saat mereka menemui Abu Bakar, ya Abu Bakar, temanmu itu gila itu. Siapa? Muhammad. Apa kamu percaya kalau dia cerita berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa naik ke Sidratil Muntaha? Abu Bakar menjawab, kalau yang kasih tahu Muhammad saya percaya. Kata Abu Bakar, jangankan hanya seperti itu, lebih dari itu, kalau yang menyampaikan Muhammad aku percaya. Kata Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mendapatkan salah sebelah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sejak pagi hari dia sudah percaya, sementara orang lain tidak percaya. Itu diantara asbabun nuzul turunnya surat
Al-Isra ayat 1. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita bicara masalah Isra dan Mi'raj, ukurannya bukan kita manusia, ukurannya iman akan kemahasucian Allah. Jadi kalau kita bicara masalah Isra Mi'raj, ukurannya adalah kekuasaan Allah. Karena yang memperjalankan Nabi Muhammad itu Allah, bukan jalan sendiri. Mungkin ibu-ibu kalau ada cerita lalat ini bisa ngomong. Kata lalat, aku baru pulang dari Surabaya, habis sholat Jumat. Nah sekarang sudah ada lagi dia jam 3. Kalau kita berpikir sebagai manusia biasa, menurut kemampuan manusia dan kemampuan lalat terbang, yang gak percaya, tidak percaya. Habis sholat Jumat jam 1, sekarang jam 3 sudah di sini lagi. Tidak percaya. Tetapi kalau lalatnya nembel sama Bu Henry pergi ke Surabaya, lalu pesannya balik lagi ke sini, ya masuk akal. Percaya enggak? Ya, nembel sama aku. Aku naik pesawat tadi jam 12, sekarang sudah jam 3, pulang pergi, pesawatnya langsung sampai Surabaya, balik lagi ke Jakarta, diantar kali ya pakai pesawat. Percaya enggak? Ya percaya. Orang nebeng enggak berangkat sendiri lalatnya. Jadi kita jangan mengukur Isra Mi'raj itu dengan kita sebagai manusia, tapi melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang kedua. Lalu ibu-ibu, asra bi amrihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mulai berangkat dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu dulu belum ada masjidnya, baru lokasi masjid tanah. Hanya disitulah tempatnya yang akan dibangun. Kurang lebih menurut satu riwayat 60 tahun kemudian baru dibangun yang namanya Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan tidak salah. Tetapi yang jelas pada waktu itu hanya lokasi. Makanya kata Rasulullah itu al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya masjid, tempat suci. Bahkan tanah pun bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini untungnya jadi umat Islam. Kita mau sholat di mana saja sah. Yang penting kita yakin ini tidak ada kotoran-kotoran, najis-najis ke sholat. Tidak ada rumput, masuk waktu sholat aja. Nah, pakai daun, sholat aja. Di mana saja, sah nggak? Sah. Nah, ini umat Islam. Jadi untung bisa sholat di mana saja masuk waktu kita sholat. Bahkan di kendaraan pun enggak usah nunggu turun. Waktu ini mepet ini di kendaraan, sholat saja di kendaraan. Jangan nunggu turun, habis waktunya. Enggak bisa untuk ya tayamum. Nah itu banyak kemudian kadang-kadang kita ini pergi naik kendaraan, waktunya sudah mau habis, cari masjid, jalan macet.
Ya sholat di kendaraan saja. Dan ada waktu. Itu kemudian yang diberikan oleh Allah. Nah, ibu-ibu, di dalam bahasa Al-Quran itu min mempunyai arti ibtida, memulai. Min berangkat dari, ila intiha berakhir ke, berangkat dari Masjidil Haram berakhir di Masjidil Aqsa. Masjid, ibu, kan tempat suci. Artinya dalam hidup ini berangkat dari suci, berakhir pada kesucian, lahir dalam keadaan fitrah, meninggal husnul khotimah, gitu. Untuk mencapai itu kan perlu perjuangan. Kenapa? Dalam perjalanan hidup ini banyak masalah yang sering kita hadapi. Di situ setan berperan untuk menggoda kita agar kita terjerumus dalam dosa. Nah, di sini oleh karenanya mesti ada perjuangan, berangkat dari fitrah kesucian, berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Berangkat dari tempat suci, berakhir di tempat suci. Itu mesti terus diperjuangkan. Lalu Allah katakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang sekitarnya diberkahi. Kalau sekitarnya saja diberkahi, apalagi di dalam masjidnya. Nah, di sini kalau sekitar masjid saja diberkahi, apalagi di dalam masjidnya. Makanya jadilah orang yang kita masuk masjid, menjadi orang yang kita masuk masjid. Itu juga perlu perjuangan, nggak gampang, apalagi subuh. Ya Allah, berat, ngantuk. Alhamdulillah punya istri yang rajin. Masjid enggak? Ya, masjid. Alhamdulillah. Nah, jadi begitu juga ibu-ibu. Kalau suaminya sedang malas-malas, didorong, kasih motivasi. Pak, masjid enggak? Jam 4 bangun, karena mandinya hitung 10 menit atau 15 menit dengan persiapannya. Sementara subuh jam 4:40, paling tidak kalau ada 10 jam setengah 5 sudah berangkat, sampai di masjid duduk paling juga 2 menit sudah azan itu. Jadi kalau ada 1, jadi siap-siap berangkat jam 4:20 sudah berangkat tuh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga menjadi hamba Allah yang rajin ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar loh. Allah Maha melihat, termasuk yang ada di dalam hati kita. Allah mendengar, Allah melihat. Tanamkan ikhlas. An-nasu halaka illal alimun. Manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Makanya rajin cari ilmu. Tapi wal alimun halaka illal amilun. Orang yang berilmu pun akan celaka kecuali mengamalkan ilmunya. Nah, sekarang sudah tahu ilmunya, diamalkan. Wal amilun halaka illal mukhlisun. Yang beramal pun akan celaka kecuali ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman, berilmu, beramal dan ikhlas karena Allah. Ibu,
sedikit Imam Ibn Athaillah yang membuat kitab hikam itu membagi 3 golongan manusia yang ikhlas sesuai dengan amalnya. Yang pertama, ikhlasul ibad, ikhlasnya hamba yang rajin ibadah. Ikhlasnya orang yang ahli ibadah ini ingin pahala dan cari ridha Allah, dapat surga, selamat dari neraka. Itu ikhlasnya siapa? Ahli ibadah. Yang kedua, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah. Ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah, dia hanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, titik. Bukan karena cari surga, bukan takut neraka. Orang yang cinta kepada Allah, ikhlasnya hanya mengagungkan Allah dan membesarkan Allah, titik sampai di situ. Enggak cari apa-apa. Yang ketiga, ikhlasul arifin, ikhlasnya orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu tahu bahwa gerak yang ada, langkah yang ada hanya karena digerakkan oleh Allah. Dia paham betul. Udah itu saja. Dia tidak i'timad ala amal, tidak mengandalkan amal, tidak takut surga, tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka, dan juga tidak mengagungkan karena Allah sudah agung. Tidak membesarkan karena Allah sudah besar. Enggak perlu dibesarkan kamu, tidak membesarkan Allah tetap besar. Kamu tidak mengagungkan Allah tetap agung. Hanya yakin bahwa la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi bergerak ke masjid, kalau tidak digerakkan oleh Allah enggak jalan. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak ngambil Al-Quran. Jadi dia yakin bahwa segala langkahnya itu la yasuqul khaira illallah, tidak ada yang menggiring, yang menggerakkan kepada kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlasnya al-arifun billah. Lalu kita bertanya, kita ini kelompok pertama, ikhlasul ibad atau ikhlasul muhibbin atau ikhlasul arifin? Coba kita merenung. Atau barangkali tiga-tiganya belum, karena kita baru belajar ikhlas. Mudah-mudahan belajar, berjuang, terus berjuang agar menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam beramal. Paling tidak menjadi ikhlasnya al-ibad, kepingin pahala, kepingin surga, selamat dari neraka, walaupun belum masukkan ikhlasul muhibbin dan ikhlasul arifin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni
Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Rabb, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang membacakan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.